Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Padilla, peserta Latsar dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 30 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi di tempat kerja. Apa yang disebut dengan isu? Isu adalah adanya atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi menarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Ada 3 kelompok isu, yaitu yang pertama isu saat ini, yang kedua isu berkembang, dan yang ketiga isu potensi. Isu saat ini merupakan isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, isu berkembang. Adapun isu berkembang atau bisa disebut dengan emerging issue merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang ketiga, isu potensial. Nah, kalau isu potensial adalah kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen. Misalnya sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merabak isu dimaksud di masa depan. Pada kesempatan kali ini, identifikasi isu yang saya ambil adalah yang pertama, kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran PJOK di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran PJOK. Sekarang kita melakukan teknik analisis isu menggunakan metode OSG atau metode urgency, seriousness, dan growth. Nah, kita bisa lihat di tabel pada isu yang pertama, yaitu kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran PJOK di masa pandemi COVID-19 melalui kriteria OSG apabila dijumlahkan sebanyak 13 poin. Nah, yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran PJOK dalam kriteria OSG hanya 11 angka. Kita bisa lihat yang mana yang lebih tinggi adalah isu yang pertama, kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran PJOK di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran isu yang saya pilih adalah kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran PJOK di masa pandemi COVID-19. Dilihat dari aspek APKL, aspek aktual, dampak pandemi menyebabkan adanya pembelajaran jarak jauh dan menjadi isu yang selalu dibicarakan pemerintah, orang tua, guru, dan siswa. Yang kedua, dilihat dari aspek problematika. Pembelajaran daring tidak hanya menjadi masalah bagi siswa, tapi juga menjadi masalah bagi siswa dan orang tua karena menuntut peran orang tua sebagai guru di rumah. Aspek yang ketiga, kekhalayakan. Isu yang dipilih secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak atau elemen dunia pendidikan, masyarakat umum, dan peserta didik. Aspek yang keempat adalah kelayakan. Pembelajaran jarak jauh menjadi isu yang berdampak bagi banyak pihak, terutama bagi kualitas pendidikan Indonesia. Selanjutnya, kita lihat dengan menggunakan diagram fishbone.
Isunya, kurang efektif pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran PJOK di masa pandemi COVID-19. Dilihat dari penyebab adalah latar belakang keluarga, virus COVID-19, siswa kurang menguasai teknologi, dan yang keempat kurang fasilitas pembelajaran jarak jauh. Akibat yang terjadi adalah dukungan orang tua, keterbatasan akses jaringan internet, siswa kurang mandiri dalam belajar sendiri, dan yang keempat pendidik kurang menguasai eptek. Berikutnya, teknik analisis yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis SWOT. SWOT yang dimaksud yaitu strength berarti kekuatan, weakness berarti kelemahan, opportunities berarti peluang, dan threats berarti tantangan. Poin pertama dalam kategori strength atau kekuatan yaitu memotivasi guru untuk mengajar lebih semangat dan kreatif. Poin kedua, SDM tenaga pendidik yang profesional serta komponen menguasai teknologi. Kategori yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Tidak semua guru menguasai teknologi. Poin yang kedua, faktor ekonomi orang tua siswa yang tidak merata untuk memenuhi kebutuhan jarak jauh seperti HP dan kota. Poin yang ketiga, penguasaan siswa menggunakan teknologi masih rendah. Poin yang keempat, keterbatasan jaringan internet. Berikutnya, opportunities atau peluang. Poin pertama, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Poin yang kedua, dapat meningkatkan wawasan dan kemandirian siswa. Poin yang ketiga, meningkatkan kreativitas guru. Yang terakhir, threats atau tantangan. Poin yang pertama, tidak semua siswa memiliki HP. Yang kedua, kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Yang ketiga, guru perlu memiliki keahlian dan kreatif. Yang keempat, perlu biaya tambahan untuk kota. Dan yang terakhir, pembelajaran cepat membosankan. Strategi pemecahan masalah kita bisa melihatnya di tabel sebagai berikut. Yang pertama, akar masalah, tidak semua guru mengerti tentang teknologi. Alternatif strategi pemecahan masalahnya adalah memberikan bimbingan atau kursus untuk mempelajari teknologi kepada guru. Yang kedua, faktor ekonomi orang tua yang tidak dapat memenuhi untuk membeli HP atau kuota belajar. Strategi pemecahan masalahnya adalah mengoptimalkan bantuan kuota dari pemerintah dan bekerja sama dengan dinas untuk memberi bantuan kepada yang kurang mampu. Ketiga, pembelajaran jadi cepat jenuh atau bosan. Cara mengatasinya adalah memberikan media belajar yang lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Yang keempat, kurangnya interaksi guru dan siswa. Untuk pemecahan masalahnya, kita melakukan pembelajaran tatap muka tapi dengan menjaga prokes kesehatan dengan ketat. Itu tadi yang dapat bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.